Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, damai sejahtera dari Bapa di surga senantiasa memberkati dan memimpin kehidupan saudara. Dan apapun yang saudara hadapi, percayalah bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Saudara, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk membuka 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 15. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 15. Tema yang akan saya angkat hari ini adalah tentang doa Salomo. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang kita minta kepada Tuhan ketika kita berdoa? Saya yakin bahwa sering kali kita meminta kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu ketika kita berdoa, yang kita minta seringkali berupa berkat, keberhasilan, kesehatan, kekayaan, pelayanan, dan juga kelancaran di dalam bisnis, masa depan, dan juga keluarga kita. Kita berharap, kita meminta kepada Tuhan, segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kita minta itu adalah sesuatu yang sangat bersifat materi. Apakah saudara kita boleh meminta semua itu? Dan apakah salah kita meminta semua yang kita doakan itu? Tentu tidak salah, saudara-saudara. Karena kita boleh meminta apapun kepada Tuhan sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Jadi kita berhak atau kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Namun saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin mengajak kita bahwa selain kita meminta berkat, berkat Tuhan yang bersifat materi, sesungguhnya saudara ada sesuatu yang perlu kita minta yang jauh daripada bersifat materi, yaitu hikmat Tuhan. Karena saudara, hikmat Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita sebagai manusia di dalam Kristus. Mengapa saudara? Karena jika kita sukses tetapi kita tidak punya hikmat Tuhan, maka kesuksesan kita hanyalah menjadi keegoisan kita. Jika kita pintar tetapi tidak disertai hikmat Tuhan, maka kita akan menjadi licik. Jika kita kaya tetapi tidak disertai hikmat Tuhan, maka kekayaan kita akan menjadi kesombongan diri kita. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu meminta hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara, kita butuh hikmat Tuhan untuk menopang kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, mari kita perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang pentingnya hikmat Tuhan. Misalnya di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12 berkata, hikmat memelihara pemiliknya. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah suatu kemampuan atau suatu kecerdasan atau akal budi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menghadapi dan menjalani hidup ini dengan satu tujuan, supaya hidup kita menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Saya ulangi saudara,
bahwa hikmat adalah kemampuan kecerdasan akal budi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menghadapi dan menjalani hidup kita dengan tujuan supaya hidup kita menggenapi rancangannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca menjelaskan bahwa Salomo ketika dia ditawari oleh Tuhan untuk meminta apa saja sesuai keinginan hatinya. Nah, yang luar biasa adalah Salomo tidak meminta hal-hal yang lain, tetapi dia meminta hikmat Tuhan. Saudara-saudara, jikalau Tuhan datang kepada kita dan kemudian Tuhan berkata, "Hei Yusmin, mintalah saja apa yang kau kehendaki, aku akan berikan kepadamu." Atau siapapun yang ketika Tuhan datang dan Tuhan berkata, "Mintalah apa saja yang akan kuberikan kepadamu." Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita sebagai manusia pasti akan meminta sesuatu, segala sesuatu bahkan yang bersifat materi. Saya ingin kaya, saya ingin mobil yang mahal Tuhan, saya ingin rumah yang bagus Tuhan, saya ingin rumah yang besar, yang mewah, yang terkenal Tuhan, saya ingin semuanya. Tetapi saudara, berbeda dengan Salomo. Ketika Tuhan datang kepada dia dan Tuhan berkata kepada dia, "Salomo, apa yang engkau kehendaki aku berikan kepadamu?" Salomo justru minta hikmat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa Salomo minta hikmat kepada Tuhan? Apa pentingnya hikmat Tuhan buat Salomo, saudara-saudara? Karena yang pertama, karena Salomo sadar bahwa dirinya masih muda dan belum berpengalaman. Di ayat 7 saudara perhatikan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan bahwa saya hanyalah seorang anak kecil dan tidak tahu harus bagaimana menjalankan tugasku, ya. Nah, aku hanya seorang anak kecil dan belum pengalaman bagaimana menjalankan tugasku. Saudara, Salomo tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya memiliki kuasa dan kekayaan untuk menggantikan ayahnya. Saudara, Salomo adalah raja. Dia adalah raja, dia adalah anak raja. Berarti saudara, dia sudah diwariskan takhta oleh ayahnya Daud. Berarti saudara, Salomo sudah punya kuasa. Saudara, Salomo sudah punya kekayaan. Salomo sudah punya banyak hal. Tetapi saudara, dia juga sadar bahwa dia masih muda sehingga dia tidak meminta yang lain. Dia hanya meminta, yaitu supaya Tuhan memberikan dia hikmat. Dia tidak meminta supaya Tuhan berikan dia kuasa, otoritas yang lebih besar, agar semua orang tunduk dan hormat kepadanya, walaupun dia masih muda. Karena dia tahu kuasa itu hanya bersifat sementara. Dia juga tidak minta supaya Tuhan tambahkan kekayaannya, agar dengan kekayaannya itu dia bisa berkuasa lebih lama. Karena dia sadar bahwa uang bersifat sementara. Dia juga tidak meminta nyawa musuh orang tuanya, ayahnya atau dirinya. Tetapi dia minta hikmat Tuhan. Untuk apa? Agar dia dapat memimpin umat Tuhan dengan hati yang bijaksana. Salomo, saudara, meminta sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kekayaan, kesuksesan, ya, hal-hal yang lain. Dia minta hikmat. Untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan umat Tuhan. Karena dia akan memimpin bangsa yang besar. Sehingga dia membutuhkan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa ada rancangan yang lebih besar yang Tuhan rancangkan bagi kita. Bukan hanya sekedar rancangan kecil-kecil, tapi ada rancangan besar. Ada rancangan besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itulah yang harus kita temukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Salomo tahu, saya adalah pemimpin, saya adalah raja. Dan kalau saya tidak punya hikmat, bagaimana saya bisa memimpin umat Tuhan ini? Jadi Salomo meminta kepentingan
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hikmat untuk kepentingan bukan dirinya, tapi kepentingan pekerjaan Tuhan. Supaya aku dapat memimpin umat Tuhan. Karena aku masih muda, aku butuh hikmat Tuhan. Supaya dengan hikmat Tuhan, umat ini bisa aku pimpin dengan benar. Itu yang pertama, saudara. Salomo minta hikmat karena dia sadar dia masih muda. Yang kedua, saudara, Salomo sadar bahwa dia harus memimpin satu bangsa yang sangat besar. Yang sangat besar, ya, bukan sekedar satu bangsa yang kecil, tapi satu bangsa yang sangat besar. Di ayat 9, bangsa yang bagaimana? Yang dipimpin oleh Musa, yaitu bangsa yang keras, bangsa yang sulit diatur, bangsa yang tegar tengkuk. Siapa yang sanggup memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu, saudara? Kalau hanya memimpin beberapa orang saja yang bandel-bandel, mungkin tidak mengalami kesulitan. Tetapi ini satu bangsa yang besar, bukan beberapa orang. Memimpin sebuah gereja kecil saja sudah rumit, apalagi memimpin sebuah gereja kecil aja sudah rumit bagi sebagian orang. Apalagi memimpin suatu bangsa yang sifat mereka itu keras tengkuk, ya. Pemimpin sekaliber Musa saja dibuat pusing oleh bangsa ini. Apalagi Salomo yang masih muda, yang belum berpengalaman, ya. Yang kata orang ini masih bau kencur. Namun saudara, Salomo justru sadar. Salomo sadar bahwa saya ini masih muda. Karena itu saya minta hikmat Tuhan, tolong saya. Lalu kemudian karena dia sadar bahwa dia sedang memimpin bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mudah dipimpin, bangsa yang tidak mudah diarahkan, bangsa yang selalu memberontak. Dan itu sebabnya dia meminta hikmat Tuhan agar dia bisa memimpin bangsa yang seperti itu. Lalu kemudian saudara, bagaimana respon Tuhan ketika Salomo berdoa dan meminta hikmat Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan sangat senang mendengar permintaan Salomo. Di ayat yang ke-10, saudara-saudara, Tuhan berkenan terhadap permintaan Salomo. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan doa kita? Pernahkah permintaan kita membuat Tuhan senang? Pernahkah kita meminta sesuatu dan sesuatu itu membuat Tuhan senang? Atau justru saudara, kita meminta sesuatu bukan membuat Tuhan senang, tapi hanya membuat kita senang sementara Tuhan bersedih atas permintaan kita? Karena yang kita minta apa? Selalu berkaitan dengan diri kita. Bukan berkaitan dengan apa? Kerajaan Allah, bukan berkaitan dengan kebenaran Allah, bukan berkaitan dengan kepentingan Tuhan. Tapi kebanyakan doa kita berkaitan dengan kepentingan diri kita sendiri. Nah, Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo. Yang kedua, karena Tuhan senang, maka bonus yang melimpah diberikan kepada Salomo. Ayat 12 sampai ayat 14, ya. Tuhan sangat senang. Lalu kemudian Tuhan berikan bonus kepada dia. Apa bonusnya? Tuhan bilang, kekayaan, kemuliaan, nama besar, panjang umur akan kuberikan kepadamu. Saudara, pernahkah kita berdoa dan kemudian Tuhan menambahkan bonus pada kita? Atau sebaliknya, saudara, Tuhan tidak pernah bangga dan senang dengan permintaan kita. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Saudara, Tuhan sangat senang dan Tuhan menambahkan bonus kepada Salomo. Apakah saudara rindu bonus dari Tuhan? Di dalam doa kita, perhatikan baik-baik saudara, supaya kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepentingan Tuhan, bukan cuma kepentingan kita sendiri. Lalu kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hasil dari hikmat Salomo adalah Salomo mampu memecahkan masalah yang sulit, ya. Di dalam ayat 16 sampai 28, ya. Dia sanggup memecahkan masalah yang sulit ketika ada dua ibu-ibu datang kepadanya, ya, untuk mempermasalahkan anak salah satu yang sudah mati, ya. Lalu kemudian Salomo berhasil memecahkan kasus itu. Nah, saudara, dalam hidup kita ada banyak hal yang sulit.
baik di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Dan jikalau tanpa hikmat dari Tuhan, maka kita bisa mengalami kegagalan. Hanya dengan hikmat Tuhanlah kita mampu untuk mengatasi kesulitan dalam hidup kita. Lalu kedua, saudara, hasil dari hikmat Salomo adalah umat yang dipimpinnya hidup dengan tenang. Ya, kalau kita baca di dalam pasal-pasal berikutnya, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 20, 25, kemudian pasal 5 ayat 4 ya, kita melihat bahwa di dalam zaman kepemimpinan Salomo, bangsa Israel dikatakan hidup tenang dan damai. Salomo pintar menjalin persahabatan dengan bangsa yang ada di sekitarnya. Kita tahu saudara, sebelum Salomo menjadi raja dan memimpin bangsa Israel, mereka mempunyai banyak musuh di sekitar mereka. Mereka terlibat perang di mana-mana, namun di bawah kepemimpinan Salomo, bangsa yang dipimpinnya hidup tenang dan damai tanpa ada perang. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Saul dan Daud. Ya, hidup di zaman kepemimpinan Salomo, rakyat makmur, damai dengan bangsa-bangsa lain. Mengapa bisa begitu, saudara? Karena Tuhan yang telah memberikan hikmat kepada Salomo dalam memimpin bangsa yang besar. Dan hal ini terbukti dengan perkataan Salomo. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita membutuhkan hikmat dalam hidup kita. Ya, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja, kita sebagai pemimpin-pemimpin di perusahaan dan dimanapun, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menolong kita agar kita dapat bertindak dengan bijaksana. Karena itu saudara, mari kita belajar dari Salomo untuk meminta bukan sekedar sesuatu yang bersifat kepentingan diri kita, tapi bersifat untuk kepentingan Tuhan dan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, seringkali di dalam doa-doa kami berdoa meminta sesuatu yang seringkali bersifat untuk diri kami sendiri. Dan Tuhan, hari ini kami belajar dari Salomo bahwa dia meminta hikmat kepada Tuhan. Ketika dia pertama kali akan memimpin bangsa itu, Tuhan menawari dia dan dia meminta hikmat. Dan dengan hikmat Tuhan, dia sungguh-sungguh dapat menjadi raja yang bijaksana. Tuhan, kami ingin supaya kami pun diberikan hikmat oleh Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami boleh bertindak dengan bijaksana karena ada hikmat Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkati kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.